Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai komposisi kelima transformasi dari segitiga sembarang. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rina Nurhalisa. Lalu selanjutnya ada Rundina Sari dan ada Karisma Reskandi. Nah, langsung kita mulai saja ya. Pertama-tama, kita akan menentukan titiknya terlebih dahulu. Nah, di sini kelompok kami menginginkan titik pada 2,4, lalu 4,6, dan 6,5. Nah, di sini kita bisa mengecek lagi apakah titik yang kita klik tadi sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan atau belum. Nah, di sini tadi 2,4 sudah sesuai, lalu 4,6 sudah sesuai, dan 6,5 sudah sesuai. Nah, sebelum itu, karena kelompok kami menginginkan segitiga DEF, maka saya akan mengganti nama titiknya terlebih dahulu. Nah, karena sudah diganti, maka selanjutnya kita akan membuat segitiganya. Dengan cara kita klik poligon, lalu kita seret dari titik B ke titik E, ke titik F, dan terakhir balik lagi ke titik D. Nah, maka akan didapat segitiga DEF. Dari komposisi kelima transformasi tadi, yang pertama kita akan melakukan geseran terhadap segitiga DEF. Nah, pertama-tama kita akan membuat vektor terlebih dahulu. Di sini vektornya bebas ya, di mana saja. Nah, saya akan membuat di sini. Nah, di sini vektornya ke arah kanan, dan namanya itu vektor AB. Nah, kemudian kita klik Translate by Vector. Nah, kita klik segitiga DEF-nya, lalu kita klik vektor AB-nya. Nah, maka akan dihasilkan geseran dari segitiga DEF, yaitu segitiga D aksen, E aksen, dan F aksen. Untuk koordinatnya sendiri yaitu D aksen 5,7, E aksen 7,9, dan F aksen 9,8. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan lanjutkan di sini. Untuk yang selanjutnya yaitu transformasi rotasi. Di sini saya akan rotasikan segitiga D aksen, E aksen, F aksen terhadap titik koordinat P. Kita masukkan titik koordinatnya terlebih dahulu, yaitu P di koordinat 3,6. Dan di sini untuk merotasikan itu terdapat dua cara. Cara yang pertama itu kita pilih menu Rotate Around Point, lalu kita pilih segitiga yang akan dirotasikan dan juga titik untuk rotasinya. Lalu akan muncul berapa derajat yang untuk rotasikan. Misalkan di sini saya pilih 90 derajat dan berlawanan dengan arah jarum jam. Klik OK. Maka akan muncul hasilnya, yaitu di segitiga D double aksen, E double aksen, dan F double aksen. D double aksen di koordinat titik 2,8, E double aksen di 0,10, dan F double aksen di 1,12. Untuk yang kedua kita bisa gunakan slider. Untuk cara yang kedua, slidernya ini kita setting untuk angle. Kita klik OK. Lalu untuk merotasikan kita bisa masukkan fungsi rotate. Lalu nama segitiganya yang akan dirotasikan itu T1. Lalu karena kita tadi menggunakan slider, maka kita masukkan sudutnya itu sebesar alfa. Dan kita masukkan titik rotasinya, yaitu titik P. Kita enter. Maka di sini kita bisa merotasikan dan mengendalikannya menggunakan slider. Contohnya, apabila slidernya digeser, maka segitiganya juga akan berubah.
sini saya akan memilihnya untuk sudutnya itu 360, di mana segitiganya itu kembali ke tempat segitiga semula. Oke, yang selanjutnya yaitu saya akan lakukan pencerminan atau refleksi terhadap garis Y sama dengan 5. Kita buat terlebih dahulu garisnya, yaitu garis Y sama dengan 5. Lalu untuk mencerminkan itu bisa kita gunakan menu Reflect About Line. Lalu kita pilih segitiganya dan garisnya. Maka akan dibentuk segitiga ABC dengan koordinat A-nya itu 5,3, B-nya itu 7,1, dan C-nya itu 9,2. Akan saya ganti terlebih dahulu nama titiknya. A-nya menjadi D triple aksen, B-nya menjadi E triple aksen, dan C-nya menjadi F triple aksen. Jadi dari hasil rotasi di sini selanjutnya dilakukan refleksi terhadap garis Y sama dengan 5. Diperoleh segitiga D triple aksen, E triple aksen, F triple aksen dengan D triple aksen pada koordinat 5,3, E triple aksen pada koordinat 7,1, dan F triple aksen pada koordinat 9,2. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, kita akan melakukan transformasi refleksi geseran. Kita akan menggunakan segitiga hasil dari transformasi sebelumnya, yaitu refleksi. Di sini kita punya segitiga D triple aksen, E triple aksen, F triple aksen. Kita akan mengganti namanya untuk mempermudah penyebutan dari hasilnya. Kita ganti menjadi D3, E3, dan juga F3. Kemudian untuk melakukan refleksi geseran, pertama kita akan melakukan refleksi terlebih dahulu. Kita buat sebuah garis pencerminan. Di sini saya akan membuat garis X sama dengan min Y. Kemudian kita pilih Reflect About Line. Lalu kita klik pada objek segitiganya, kemudian kita klik pada garis pencerminannya. Maka akan muncul hasil dari refleksi, yaitu segitiga D3 aksen, E3 aksen, F3 aksen. Kemudian setelah itu kita lakukan geseran atau translasi. Caranya kita buat dulu vektor, kita buat vektor berarah. Kita buat dua titik, yaitu C dan D, kemudian kita buat vektor dari titik ini. Kemudian kita pilih Translate by Vector. Kita klik pada objek segitiga, kemudian kita klik pada vektor. Nah, maka akan muncul hasil dari refleksi geseran, yaitu segitiga D3 double aksen, E3 double aksen, F3 double aksen. Dengan koordinat D3 double aksen, negatif 6, negatif 2, E3 double aksen, negatif 4, negatif 4, dan F3 double aksen, negatif 5, negatif 6. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan transformasi setengah putaran. Pertama kita buat poin sebagai titik porosnya. Kita pilih titik negatif 5,1. Kita sebut titik E. Kemudian kita pilih rotate around point. Kita klik pada objek segitiga, kemudian kita klik pada titik E. Karena ini setengah putaran, kita ganti sudutnya menjadi 180 derajat berlawanan arah jarum jam. Maka akan muncul hasil dari setengah putaran, yaitu segitiga E3 triple aksen, D3 triple aksen, F3 triple aksen. Nah, inilah hasil
komposisi dari transformasi kelompok kami, yaitu segitiga, D3 triple aksen, E3 triple aksen, F3 triple aksen, dengan koordinat D3 triple aksen, negatif 4,4, E3 triple aksen, negatif 6,6, dan F3 triple aksen, negatif 5,8. Sekian video presentasi penggunaan GeoGebra dari kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.